Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga. Dan terlebih lagi kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan di pagi hari ini melalui ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita sebelum kita memulai ibadah ini, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Jikalau pemazmur berkata, pujilah Tuhan, biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan kita. Dan biarlah kita juga di pagi hari ini boleh memuliakan Tuhan, boleh memuji Tuhan kita, dan berkata, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Diberikan tukang berdosa.
Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur kami mau kembalikan hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama hadir, kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Walaupun jarak kami yang jauh, tetapi hati kami terpaut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu, puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap doa-doa kami ya Tuhan, boleh mengingatkan kami betapa kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah masa-masa pandemi yang kami alami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh tetap tinggal dalam kehidupan kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati gereja Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka yang beribadah, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin mereka. Terima kasih Bapa, kami mengingat kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang terjadi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, Tuhan yang menyatakan kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan juga kami sebagai warga negara, kami juga boleh menolong, bahkan juga kami boleh ikut ambil bagian di dalam kami mensukseskan apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk kami boleh taati. Terima kasih Bapa, kami rindu biarlah waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan yang memimpin kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Berkati juga saudara-saudara kami yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya, mereka yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyatakan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada pagi hari ini ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan setiap kita ketika kita menjadi orang percaya, yaitu kehidupan kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus bukanlah hal yang mudah di dalam kehidupan setiap kita. Kalau 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup di dalam Tuhan. Semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan. Memang bukanlah hal yang gampang, tetapi biarlah Tuhan yang boleh memampukan setiap kita. Biarlah di dalam kehidupan kita hari demi hari kita boleh semakin serupa dengan Dia. Ku mau serupa dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, bait 1 dan bait 2, setelah itu ada intro, dan di baitnya yang ketiga kita menyanyikan dengan pelan, kita menghayati kata-katanya, biarlah kita boleh semakin hari boleh semakin serupa dengan Dia. Yesus Kristus
Ia rela menanggung semua hukuman, jadi korban, dan disalibkan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kita, semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Kita mulai menghayati pujian ini. Biarlah kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan. Ku mau serupa dengan Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan benar tak bercela. Rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa bangkis dan kayamu, Mari kita membuka Alkitab kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita membaca akan bacaan bertanggapan kita. Mari kita membuka dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kita boleh membaca satu pasal dari kitab Yosua ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjakan oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang di tengah itu berkatalah Yosua, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan.
Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian jauh kita boleh membaca akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan berkata kepada Yosua, ketika Tuhan mempercayakan kepada Yosua memimpin bangsa Israel menggantikan Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Satu jaminan yang Tuhan berikan bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel, ketika kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jaminan yang Tuhan berikan, ia akan selalu menyertai dan akan memberikan negeri di mana telapak kaki mereka menginjakkan kaki. Jaminan apa juga yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Jaminan mengenai keselamatan. Keselamatan di dalam Kristus. Tidak ada jaminan yang lebih besar selain jaminan keselamatan di dalam Kristus. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, dan aku warisnya karena aku sudah ditebus, karena dibasuh oleh darah yang kudus. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, aku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus berselamanya. Kami masyurkan, kami
di dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu, mari kita terus masyurkan dan terus memuji Dia di sepanjang kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita di dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita persiapkan diri kita supaya Tuhan boleh memimpin kita. Setiap firman Tuhan yang kita baca, bahkan setiap firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari ini, sungguh benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan menguatkan setiap kita. Kita naikkan pujian dalam Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur pada pagi hari ini. Ada kesempatan bagi kita sekali lagi untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9.
yang tadi sudah kita baca di dalam bertanggapan. Saudara, saya akan membacakan kembali kepada kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9, saudara. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu ingin berbicara kepada kami. Sebab itu Tuhan, berbicaralah, karena Roh Kudus akan menuntun kami, menolong kami, untuk kami boleh memahami apa yang menjadi keinginan isi hati Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Saya memberi tema pada perenungan kita pada pagi hari ini, sikap benar di dalam menerima penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap manusia, bahkan mungkin setiap kita, saudara, ingin berhasil di dalam hidup kita. Sehingga seringkali keberhasilan itu diusahakan dengan berbagai cara, asalkan kita dapat mencapainya. Ternyata saudara, hal seperti itu bukanlah hanya berlaku bagi masyarakat sekuler, tetapi juga bagi kekristenan. Saudara, bukankah sebagai anak-anak Tuhan kita juga mengharapkan segala apa yang dilakukan oleh kita itu akan berhasil? Lalu pertanyaannya kepada kita, saudara, apakah kunci daripada keberhasilan itu? Banyak orang berpikir untuk menjadi berhasil, untuk mencapai keberhasilan, itu dapat diperoleh dengan cara memiliki kekuasaan, memiliki koneksi, memiliki hubungan
dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, ataupun dengan dimilikinya suatu kemauan yang menggebu-gebu untuk maju dan untuk mencapai sasaran. Dan saudara, tentu masih banyak lagi yang lain, saudara. Dan faktanya, konsep-konsep yang demikian memang telah ikut terbawa di dalam hidup dan pelayanan Kristen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita tidak dapat menyangkali bahwa faktor-faktor tersebut merupakan penunjang bagi keberhasilan hidup dan pelayanan Kristen. Tetapi harus juga kita ingat bahwa masih ada satu syarat, saudara. Masih ada satu faktor yang mutlak yang harus kita butuhkan di dalam mencapai keberhasilan itu, dan itu adalah hal yang sangat penting. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan tadi di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 menunjukkan kepada kita adanya syarat tersebut. Syarat yang dimiliki oleh Yosua di dalam mencapai keberhasilannya. Apa syaratnya, saudara? Syaratnya adalah penyertaan Tuhan. Ini sebagai syarat yang mutlak. Penyertaan Tuhan ini harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Dan ini perlu ada suatu sikap yang benar. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat paling tidak ada dua sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, saudara, di dalam panggilan kehidupan mereka. Saudara, mari kita belajar beberapa hal dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah memiliki keyakinan pada janji penyertaan Tuhan. Saudara, di ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7, dan ayatnya yang ke-9 mengatakan itu kepada kita. Saudara, pada saat Musa mati dan Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel keluar untuk masuk ke tanah perjanjian, saudara. Saudara, sebagai pemimpin Israel, Yosua pada waktu itu dia merasa takut dan dia merasa gentar sekali. Tentu saja, saudara, ketakutan dan kegentaran Yosua saat itu sangat beralasan sekali. Kenapa, saudara? Karena Yosua sadar. Dia sadar dia berada di tengah-tengah bangsa yang akan dipimpinnya. Suatu bangsa yang bukan hanya besar, tetapi juga bangsa yang degil, pemberontak. Bahkan Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel dikenal sebagai suatu bangsa yang tegar, tengkuk. Tentu, saudara, kita setuju bahwa Yosua memang merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan posisi Musa. Yosua memang sebelumnya sudah dipersiapkan selama bertahun-tahun di padang gurun, yaitu di mana ia menjadi pelayan Musa selama hampir kurang 40 tahun, saudara. Dan Yosua juga merupakan salah satu dua orang saksi mata yang masih hidup dari penderitaan di Mesir hingga keluar dari Mesir. Dan ini berarti bahwa dia sendiri telah melihat bagaimana bangsa ini, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana Tuhan yang telah memimpin Musa memimpin bangsa Israel. Selain itu juga Yosua merupakan salah satu dari 12 mata-mata yang masuk ke tanah Kanaan dan kemudian kembali dengan memberikan pandangan yang penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong mereka menaklukkan tanah Kanaan. Saudara, ini membuktikan apa? Ini ingin membuktikan bahwa keteguhan daripada iman daripada Yosua. Tetapi saudara, Yosua dia menyadari bahwa keunggulan-keunggulan yang dia miliki itu bukanlah jaminan bagi keberhasilan tugas yang akan dipikulnya. Selama ini dia telah melihat bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin yang begitu agung, seorang pemimpin yang begitu memiliki
karisma saudara, seorang yang sangat dihormati, namun tetap saja Musa masih kewalahan menghadapi bangsa Israel. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana dengan Yosua? Bagaimana dengan dia saudara? Bukankah dia hanya seorang pelayan? Dia sadar bahwa tugas yang akan diembannya itu tidaklah mudah. Karena itulah ia merasa takut dan dia merasa gentar, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tugas yang diberikan kepada Yosua memang berat, tetapi Allah menghibur hati. Saudara, perhatikan saudara di ayatnya yang kelima, saudara. Ayat yang kelima, kita melihat Tuhan berjanji bahwa ia akan menyertai Yosua. Janji itu begitu indah dan janji itu memberi kekuatan bagi Yosua di tengah-tengah ketakutannya. Namun saudara, penghiburan ini dilanjutkan kemudian pada ayatnya yang ke-6 dengan suatu perintah, yaitu agar Yosua memiliki hati yang kuat dan teguh. Saudara, kalimat ini diulangi kembali di dalam ayatnya yang ke-7 dan kemudian dipertegas kembali di ayatnya yang ke-9. Saudara, apakah artinya ini? Apakah artinya ini, saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan yang telah memilih Yosua tidak meminta Yosua untuk memiliki keberanian yang melebihi daripada kodrat manusia. Tuhan hanya minta agar Yosua tetap kuat dan teguh, yaitu memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan yang penuh terhadap janji penyertaan Tuhan. Saudara, tetap kuat dan teguh berarti percaya dengan sungguh-sungguh akan janji daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali di sebuah desa kecil yang telah mengalami satu musim kemarau yang begitu panjang. Saudara, terjadi kekeringan yang begitu dahsyat. Lahan-lahan sawah dan ladang menjadi kering dan tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Saudara, penduduk setempat merasa sangat sedih dan menderita karena persediaan bahan makanan hampir habis. Mereka sudah mengusahakan dengan berbagai cara agar hujan segera turun, namun hujan tetap tidak turun, saudara. Saudara, hingga pada suatu hari karena desakan penduduk setempat, akhirnya kepala desa meminta agar seorang hamba Tuhan yang melayani di sana pada waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan semakin percaya kepada Allah bila ia mencurahkan hujan bagi mereka. Saudara, hamba Tuhan ini pun menjawab tantangan mereka. Dan kemudian dia memerintahkan kepada para penduduk itu untuk membawa segala benda yang menunjukkan keyakinan mereka bahwa Allah akan segera mencurahkan hujan. Saudara, penduduk-penduduk di sana segera pulang ke rumah dan kemudian mereka kembali dengan membawa berbagai macam benda. Ada yang membawa Alkitab, ada yang membawa salib, dan ada yang membawa yang lainnya, saudara. Nah, saudara, di tengah banyak orang itu tampaklah seorang anak kecil. Seorang anak kecil, dia tidak membawa salib, dia tidak membawa Alkitab, tetapi dia hanya membawa sebuah payung. Dan kemudian dia membukanya, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Reaksi dan respon apa, saudara, yang diperlihatkan oleh orang-orang banyak pada waktu itu? Orang banyak pada waktu itu mentertawakan dia dan bertanya kepadanya, "Mengapa di tengah panas terik ini engkau membawa payung?" Lalu anak ini menjawab, "Bukankah Allah akan mencurahkan hujan buat kita? Karena itulah saya membawa payung, karena sebentar lagi hujan akan turun." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak kecil ini, saudara, telah menyatakan kepercayaannya yang sungguh pada Tuhan.
Dan sikap percaya yang sungguh inilah yang diinginkan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, janji penyertaan Tuhan disampaikan Tuhan kepada Yosua pada waktu yang lalu. Hari ini kembali disampaikan kepada kita, saudara, melalui firman Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5b mencatat bagaimana Allah berfirman. Allah berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, apakah saat ini hati kita bimbang? Apakah saat ini kita meragukan Tuhan, saudara? Saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita ataupun gagal di dalam menolong kita, saudara. Dia hanya meminta agar kita yakin dan percaya akan janji penyertaannya. Saudara, percayalah dan yakinlah akan janjinya. Dia yang memanggil kita menjadi anak-anaknya, Ia juga yang akan menyempurnakan segala rencananya di dalam kehidupan kita. Saudara, itu yang pertama, saudara. Yakinlah pada janji penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yaitu miliki ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudara, jikalau kita melihat di dalam peta perjalanan daripada bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu Kanaan, saudara. Mungkin kita akan merasa heran, saudara, ketika kita melihat sebenarnya jarak dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan ini tidak terlalu jauh. Semestinya tidak dibutuhkan waktu 40 tahun, saudara, untuk bisa tiba di Kanaan. Tetapi saudara, beberapa tafsiran menyatakan bahwa jarak tersebut hanya membutuhkan kurang lebih kira-kira 6 bulan perjalanan. Bahkan mungkin tidak perlu selama itu, saudara. Tetapi pertanyaannya, saudara, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel berkeliling selama 40 tahun di padang gurun berantara, saudara? 40 tahun, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana sepanjang perjalanan ini, bangsa yang begitu besar, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bangsa yang memberontak kepada Allah. Saudara, mentalitas budak yang diperoleh di Mesir terus dibawa oleh bangsa Israel. Jadi saudara, tidak heran kalau berulang kali mereka mengancam Musa. Mereka mengancam Musa supaya mereka dikembalikan ke Mesir, saudara. Selama pengembaraan ini, bangsa Israel telah gagal mempercayakan diri mereka kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan akibatnya, saudara, Tuhan membiarkan mereka mengembara berpuluh-puluh tahun di padang gurun untuk mengajar mereka, untuk mendidik mereka, supaya mereka semakin yakin, taat, dan percaya kepada Tuhan. Berpuluh-puluh tahun di padang gurun untuk mengajar mereka dan membiarkan mereka sampai generasi yang tidak taat itu semuanya mati di padang gurun. Mereka juga dididik untuk taat pada hukum Tuhan. Mereka sering diingatkan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan akan membawa kemenangan kepada mereka. Sebaliknya, ketidakpercayaan, ketidaktaatan akan membawa tragedi bagi mereka. Saudara, sejarah yang demikian juga menyadarkan Yosua bahwa mereka harus memiliki sikap yang taat pada hukum Tuhan. Janji dan penyertaan yang Tuhan berikan pada mereka menuntut konsekuensi ketaatan bagi bangsa itu kepada Tuhan. Nah, saudara, hal ini dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7, saudara. Tuhan mengingatkan Yosua untuk bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara-saudara, hanya dengan ketaatan
pimpinan dan penyertaan Tuhan itu dapat dimengerti dan dinikmati, saudara. Untuk itu Tuhan juga membimbing Yosua bagaimana memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari saudara kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Tuhan memerintahkan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam dan memperkatakannya. Itu berarti bahwa firman Tuhan ini bukan hanya disimpan di dalam hati, dan juga firman Tuhan ini harus direnungkan di dalam pikiran, tetapi juga harus dinyatakan melalui mulut. Apa artinya firman Tuhan itu dinyatakan dalam mulut? Ada dua hal, saudara, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita ketahui bahwa mulut berfungsi untuk makan. Jadi firman Tuhan ini perlu dikunyah, firman Tuhan ini perlu ditelan, dan firman Tuhan ini perlu dicerna sampai menjadi bagian dari orang itu dalam pikiran maupun tindakannya. Dan yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari, mulut juga berfungsi untuk berbicara. Seseorang yang menerima pengajaran dari Tuhan, ia juga harus mengajar, mengingatkan, dan menguatkan orang lain. Itu juga dikatakan di dalam Yosua pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 dan ayatnya yang ke-35. Saudara, dengan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, maka Yosua dan bangsa Israel akan semakin mengerti, saudara, apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dengan demikian, ketika mereka taat kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi kunci bagi mereka. Yaitu firman Tuhan adalah kunci ketaatan itu. Dan ketika kita terus hidup dalam firman, maka ketaatan tidak akan lagi kita pandang sebagai sesuatu yang memberatkan. Kita akan mengerti dan kita akan menikmatinya. Dan saudara, semua itu membawa kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Dan siap, saudara, untuk menerima penyertaan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita memiliki panggilan yang berbeda-beda, saudara. Saudara, ada yang mungkin terpanggil untuk mengabdi kepada satu bidang. Mungkin ada saudara yang terpanggil di dalam panggilan hidup saudara untuk mengabdi kepada Tuhan secara full time di dalam kehidupan saudara. Saudara, mari saudara kita melihat kembali di dalam panggilan kehidupan kita, saudara. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada saudara, apa yang telah Tuhan percayakan kepada saya, kepada kita semua, saudara. Apapun panggilan saudara dan saya hari ini, mari saudara kita yakini dan kita taati panggilan Tuhan itu. Saudara, saya yakin ketaatan yang pernah Tuhan tuntut dari Yosua juga dituntut kepada kita hari ini. Pada saat ini kita taat kepada Dia, maka Ia akan membuat kita mampu melewati berbagai-bagai kesulitan di dalam hidup ini. Saudara, hidup sebagai anak Tuhan memang tidak mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak godaan yang mencoba untuk menarik kita keluar dari hidup sesuai dengan firman-Nya. Belum lagi ancaman yang merongrong kita, saudara. Mungkin dari pihak luar maupun sampai kepada keluarga kita yang paling dekat sekalipun dengan kita. Tapi ingatlah bahwa Ia berjanji, saudara, bahwa Ia berjanji untuk menyertai kita. Tuhan tidak meminta yang lebih dari kita, tetapi Tuhan hanya meminta kepada satu hal, yaitu taat kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah Yosua ini kita telah belajar suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa Tuhan yang memanggil Yosua untuk melayani, Dia adalah Tuhan yang sama yang memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Tuhan yang sama untuk memanggil kita menjadi pelayan-pelayanannya. Dan sebagaimana Ia berjanji untuk menyertai Yosua, demikian juga saudara Dia berjanji untuk menyertai kita. Dan Dia, saudara, memberikan kepada kita tugas. Bukanlah tugas yang mudah,
bukanlah tugas yang gampang. Tetapi tugas ini penuh dengan tantangan, saudara. Tetapi perhatikan, saudara, yakinlah, di balik seluruh tantangan yang akan kita hadapi, tantangan demi tantangan, situasi demi situasi yang tidak menyenangkan, namun yakinlah akan janji dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui semua itu Allah kita jauh, saudara, lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan Allah kita tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Saya yakin, saudara, dan saya percaya untuk hal itu. Oleh sebab itu, saudara, mari saya akan menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah ayat yang telah kita baca sebelumnya, yaitu dari surat Ibrani, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5b, dan ayatnya yang ke-6. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, yakinlah dan percayalah, saudara, akan janji dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Biarlah di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi yang kami hadapi, di dalam panggilan kami, di dalam kehidupan kami yakin dan percaya ada janji, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah kami boleh semakin setia dan kami boleh semakin taat di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalaninya. Kiranya Tuhan terus yang memimpin kami, Tuhan juga yang menguatkan kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, kami percaya ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan yang hidup, yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita dan boleh meneguhkan setiap kita. Baik Bapak Ibu, mari kita mengingat kembali untuk ayat hafalan kita yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah menghafalkannya dan kita pasti akan mengingatnya di pagi hari ini. Saya mengajak kita, mari kita boleh menyebutkannya bersama-sama untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dan sebagai ayat hafalan yang akan kita hafalkan 1 minggu ke depan, terambil dari kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saya bacakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi, di mana firman Tuhan berkata bagi Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupannya, dan berharap dan percaya terus kepada janji Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel, di dalam memimpin bangsa yang sangat besar yang Tuhan percayakan bagi Yosua. Dan bagi setiap kita juga di dalam menjalani kehidupan kita sampai saat ini sebagai anak-anak Tuhan, satu hal juga yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, kita selalu berserah kepadanya, kita selalu percaya kepadanya, dan kita selalu bersandar kepadanya, kepada lengannya yang kekal. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Kepada lengan yang kekal itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengarkan bersama untuk warta kita pada minggu ini. Ada beberapa warta yang akan saya bacakan bagi setiap kita pada saat ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu bagi setiap kita, bagi seluruh jemaat GSRI dan seluruh umat Tuhan yang boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kita juga bersyukur pada Tuhan di mana pagi hari ini kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap kita, bahkan boleh menguatkan setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan, baik itu bisa menghubungi melalui telepon gereja maupun melalui via WhatsApp. Jadi silakan menghubungi hamba Tuhan yang ada pada saat Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa dan pelayanan konseling.
Yang berikutnya Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang selama ini sudah mendukung akan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini melalui setiap persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan kiranya Tuhan boleh membalaskan bagi setiap Bapak Ibu, baik di dalam keluarga, di dalam usaha, dan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan bagi setiap kita yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera, baik yang sudah tertera di warta yang sudah dibagikan bagi setiap kita. Ada beberapa catatan bagi setiap kita Bapak Ibu, kalau kita memberikan persembahan melalui via transfer supaya memudahkan akan bendahara gereja kita. Yang pertama, untuk persembahan untuk diakonia kita boleh transfer dan menambahkan nominal angka 7 di belakangnya Bapak Ibu. Dan untuk pelayanan misi Bapak Ibu juga boleh menambahkan angka 8 pada nominal persembahan Bapak Ibu. Dan untuk STT Iman dapat menambahkan angka 9. Dan untuk perpuluhan dapat menambahkan angka 10, dan untuk gerakan GSRI Sunter Peduli Bapak Ibu boleh menambahkan nominal 12. Ini membantu atau menolong bendahara gereja kita Bapak Ibu supaya memudahkan bagi mereka untuk bisa mengalokasikan setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu transfer ke nomor rekening gereja. Dan yang berikutnya, untuk laporan persembahan dalam minggu ini dapat kita memperhatikan di dalam warta yang sudah dibagikan bagi setiap kita. Mari kita juga perhatikan Bapak Ibu di dalam satu pekan yang akan datang untuk kegiatan gereja kita, baik itu persekutuan maupun kebaktian doa. Mari kita memperhatikannya dan mari kita ikut bersama-sama di dalam setiap kegiatan dan ibadah dan persekutuan yang boleh kita adakan di dalam gereja kita ini Bapak Ibu. Di dalam semua kegiatan komisi maupun untuk kebaktian doa, kita dapat mengikutinya melalui online, yaitu kita menggunakan Zoom Bapak Ibu. Dan dapat kita memperhatikan waktunya dan harinya. Untuk sekolah minggu, pada hari Minggu pukul 10.30. Dan untuk kaum muda atau youth pada hari Minggu pada pukul 12 siang. Dan untuk persekutuan wanita pada hari Jumat pukul 16 sore atau pukul 4 sore. Dan kebaktian doa tengah minggu pada hari Rabu jam 7 malam. Dan kebaktian doa pagi pada hari Sabtu jam 7 pagi. Kami menghimbau untuk setiap kita, seluruh jemaat GSRI Sunter, mari kita boleh bersama-sama untuk mengikuti setiap kegiatan, setiap ibadah, dan setiap persekutuan yang boleh ada di dalam gereja kita ini. Kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam komunitas kita. Dalam minggu ini juga Bapak Ibu ada beberapa saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun. Mari kita memperhatikannya. Pada tanggal 27 Juli 2020 ada Bapak Yanto Raharjo. Pada tanggal 27 Juli 2020 juga ada Bapak Lee Chun Fo. Dan pada tanggal 1 Agustus 2020 ada Ibu Trise atau Ibu Yuyu yang sering kita panggil Ibu Yuyu. Dia akan berulang tahun pada tanggal 1 Agustus. Dan pada tanggal 2 Agustus ada Ibu Yanti Gunawan. Dan pada tanggal 2 Agustus juga ada Saudara Irfan Wijaya. Segenap majelis dan hamba Tuhan dan badan pengurus gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap Bapak Ibu dan setiap saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Dan nantinya sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari kita berdoa buat setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita juga memperhatikan Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa yang boleh kita doakan bersama-sama selama 1 minggu yang akan datang. Yang pertama, kita berdoa bagi setiap jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh atau dalam keadaan sakit. Kita juga berdoa bagi setiap orang tua kita
atau yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga boleh menguatkan dan memberikan sukacita bagi setiap mereka. Yang kedua, kita berdoa bagi situasi perekonomian dan keamanan akan bangsa Indonesia ini secara khusus dan keamanan dunia secara umumnya. Kita juga berdoa bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah kita. Kiranya Tuhan boleh terus memakai pemerintah kita dalam menangani dan di dalam mencari solusi-solusi untuk menyelesaikan setiap masalah, khususnya di dalam penyebaran COVID-19 ini. Kita juga berdoa bagi rencana ke depan Bapak Ibu akan dimulainya kembali ibadah kita seperti biasanya di GSRI Sunter ini pada khususnya, dan kita juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang lainnya yang boleh memulai akan ibadah seperti biasanya. Kita berdoa biar Tuhan yang boleh terus campur tangan sehingga kita boleh menikmati suasana ibadah kembali, face to face bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan kita boleh bersukacita di dalam ibadah kita. Dan berikutnya kita juga berdoa bagi setiap pergumulan kita secara pribadi. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha, bahkan di dalam studi setiap saudara-saudara kita. Dan kita juga berdoa bagi setiap pergumulan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita terus mendukung di dalam doa untuk STT Iman, khususnya di dalam pembukaan semester tahun ini. Di dalam bulan Agustus ini mereka akan mengawali semester baru, tetapi dengan proses belajar mengajar melalui online. Kita berdoa biar Tuhan yang boleh terus memberkati STT Iman, memperlengkapi setiap saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan terlebih lagi kita berdoa Bapak Ibu untuk para donatur yang selalu membagi berkat, memiliki kasih untuk STT Iman. Kita berdoa biar Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Dan bahkan ketika kita pun memiliki beban untuk boleh berbagi kasih untuk STT Iman, kita berdoa biar Tuhan yang boleh memberikan kita hati yang terbeban itu. Demikian warta yang boleh saya bagikan bagi setiap kita pada saat ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita sebelum mengakhiri akan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di mana ada beberapa saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Biar Tuhan pimpin, Tuhan tolong kehidupan mereka. Kami bersyukur 1 tahun Tuhan tambahkan usia mereka, dan kami juga bersyukur sampai saat ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, seperti Tuhan menyertai memimpin kehidupan mereka sampai saat ini, demikian pula Tuhan akan memimpin kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Berkati pekerjaan, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh semakin hari, boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan terlebih memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini. Kita menaikkan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah janji akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segala